Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan melalui video tutorial, yaitu materi yang kelima. Materi ini nanti akan kita praktekkan langsung secara offline, tetapi tetap saya buat video tutorialnya agar kalian bisa mencobanya di rumah. Jadi jangan lupa kita akan bahas menggunakan alat analisis SPSS namanya. Jadi silakan kalian download IBM SPSS Statistik yang versi 22. Kemudian kalian install sendiri di laptop atau komputer kalian masing-masing di rumah untuk nanti dicoba dipraktekkan langsung di laptop kalian. Tapi nanti tetap kita akan bahas lagi di perkuliahan secara offline. Nah, materi yang kelima atau yang pertama kali akan kita praktekkan menggunakan SPSS yaitu terkait uji instrumen data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini dipakai untuk khusus data yang kita ambil secara kuesioner atau menggunakan pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner. Jadi kenapa harus ada uji instrumen data? Karena di sini sudah dijelaskan ya di materi yang saya bahas di PowerPoint bahwa ada beberapa penelitian yang variabelnya yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten namanya. Jadi variabel tersebut dibentuk dari beberapa indikator yang diamati. Jadi ada beberapa hal yang dirumuskan oleh peneliti dan hal-hal tersebut atau indikator-indikator tersebut tidak bisa diukur, tidak ada satuannya. Jadi bentuknya adalah opini pendapat dari beberapa orang yang nantinya akan disebut responden pada penelitian tersebut. Nah, variabel tersebut pengumpulan datanya salah satunya menggunakan kuesioner, bisa juga pakai wawancara, tapi wawancara pun kalian perlu menuangkannya dalam lembar-lembar wawancara. Jadi biasanya yang paling mudah dan paling efektif ketika pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, karena datanya pakai kuesioner dan bentuk pertanyaannya, pernyataan atau indikator-indikator yang dicari adalah bentuknya kualitatif, maka data yang kita dapatkan pun berbentuk data kualitatif. Nah, karena data kualitatif atau hasil dari indikator yang diambil dari data kuesioner tersebut, dia bentuknya adalah kualitatif, tidak bisa diukur atau tidak bisa digunakan di alat analisis SPSS, maka kita perlu merubah data tersebut menjadi data kuantitatif. Caranya gimana? Sudah pernah dibahas sebelumnya di semester 2 bahwa ada cara atau transformasi data dari data kualitatif menjadi data kuantitatif, yaitu menggunakan skala ordinal numerik ya. Jadi bentuknya nanti kita akan pakai skala, salah satunya yaitu skala Likert. Skala Likert ini yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban. Jadi boleh kalau nggak pakai Likert, boleh Bu, boleh. Misalnya hanya ada 3 pilihan atau 3 ukuran, 3 skala, hanya tidak setuju, kemudian netral, dan setuju saja boleh Bu, boleh, tapi namanya bukan skala Likert. Kalau kita pakai 5 preferensi jawaban, itu namanya skala Likert. Nah, dari data yang sudah dirubah menggunakan data kuantitatif, data kualitatif yang dirubah menjadi data kuantitatif, maka dari indikator-indikator tersebut perlu adanya uji instrumen data. Nah, uji instrumen data itu ada 2. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji instrumen data digunakan untuk mengukur valid dan reliable atau tidaknya suatu hasil kuesioner yang merupakan indikator-indikator variabel atau konstruk. Nah, salah satunya atau kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tiap indikator pada suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi uji validitas ini kita mau melihat apakah pertanyaannya itu layak atau tidak, valid atau tidak. Jangan-jangan pertanyaan tersebut tidak layak atau membingungkan. Misal pertanyaannya tidak bisa
tidak bisa dicerna oleh si responden tersebut. Nah, kita bisa mengukur uji validitas menggunakan dua cara. Yang pertama, kita pakai R hitung dan R tabel membandingkan. Jadi ketika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Tetapi kalau R hitungnya kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. Apa itu R hitung dan R tabel? R hitung didapatkan ketika kita sudah melakukan uji validitasnya atau kita sudah mengolah datanya di SPSS tersebut. Nanti akan ketemu atau kita akan mendapatkan nilai R hitung. Sedangkan R tabel itu kita menggunakan tabel R. Jadi ada di buku-buku statistika ada banyak. Di halaman belakang di lampiran kalian akan menemui R tabel, T tabel, F tabel. Itu di situ adalah ukuran-ukuran yang sudah dirumuskan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai penggunaan si SPSS tersebut. Nah, R tabel itu dan bahkan T tabel dan F hitung itu sudah angka pasti. Jadi R tabel didapatkan dengan melihat tingkat signifikansi atau tingkat ketepatan dalam penelitian tersebut dengan jumlah data. Jadi itu kenapa jumlah data dibutuhkan sekali. Ketika datanya lebih banyak, maka nilai R tabelnya pun akan semakin besar. Jadi bahkan tingkat signifikansinya atau ketepatannya juga akan semakin bagus, seperti itu. Jadi semakin banyak data atau semakin besar data atau sampelnya lebih dekat dengan jumlah populasi. Misal populasinya 1000, kita pakai sampel 500 akan lebih besar ketimbang kita pakai sampel 100 ketika populasinya 1000. Jadi semakin besar jumlah sampel, maka hasilnya pun akan semakin bagus, akan lebih dekat dengan ketepatannya, seperti itu. Atau cara kedua, kita menggunakan Pearson correlation. Jadi di situ nanti akan ketemu nilai signifikansi, dan signifikansi tersebut akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfa itu adalah desimalnya dari tingkat ketepatan. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa tingkat ketepatan atau signifikansi ada 3, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Yang biasa dipakai adalah 5%. Ketika tingkat signifikansinya 1%, maka alfanya atau desimalnya adalah 0,01. Ketika tingkat signifikansinya 5%, maka alfanya 0,05. Ketika tingkat signifikansinya 10%, maka alfanya 0,1. Nah, yang biasa dipakai adalah 0,05. Maka di sini saya mencontohkannya adalah alfa 0,05. Ini hanya contoh ya. Boleh 0,01, boleh 0,1. Tergantung dari tingkat signifikansi yang dipilih oleh si peneliti. Oke, sebelum kita bahas ke reliabilitas, kita langsung praktek dulu yang uji validitas. Ya, di PowerPoint sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Kalian sambil perhatikan PowerPoint-nya. Di sini langsung saya praktekkan menggunakan SPSS-nya. Langkah pertama yaitu kita buka sheet variable view, kemudian kita ketik di kolom name yaitu PSE1, PSE2, PSE3, PSE4, PSE5, dan total PSE. PSE itu apa? Kita coba cek atau kita coba uji validitas dan uji reliabilitasnya untuk satu variabel dulu, yaitu variabel penerapan sistem e-filing. Nanti di penelitiannya Mbak Vio, karena kita contoh pakai punyanya Mbak Vio, ada 4 variabel, yaitu tingkat pemahaman perpajakan, kemudian kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. 3 variabelnya nanti untuk kalian praktek langsung di kampus, gitu ya. Ini yang akan saya contohkan. Saya hanya akan mencontohkan atau memvideo tutorialkan, yaitu terkait penerapan sistem e-filing. Untuk 3 variabel selanjutnya bisa kalian praktekkan di kampus. Oke. Penerapan sistem e-filing, nama indikatornya saya singkat PSE1, PSE2, PSE3, PSE4, PSE5. Dan ini adalah totalnya. Totalnya itu adalah jumlah dari indikator 1 sampai indikator 5. Ini datanya. Kita mulai olah data menggunakan SPSS. Nah, yang pertama akan muncul adalah data view.
Data view ini untuk mengisikan data. Nah, kalau kita mau masuk ke penulisan nama-nama indikatornya, kita masuknya ke sheet variable view, bukan sheet yang data view. Ini data view untuk memasukkan data, sedangkan ini variable view untuk memasukkan nama-namanya. Kita masukkan PSE1, PSE2, PSE3, PSE4, PSE5, dan total PSE. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian perlu menolkan desimal. Ada kolom desimal di sini, silakan dienolkan. Nah, kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya yaitu sheet variable view-nya akan ditampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke sheet data view. Kita klik sheet data view, kemudian memasukkan datanya. Datanya mulai dari sini ya, kalian copy beserta totalnya. Ada 70 data di situ. Kalian copy saja. Kemudian ya. Oke. Langkah kedua sudah memasukkan data. Kemudian langkah ketiga adalah kita klik analyze correlate bivariate. Di atas ini ada banyak kolom-kolom, kotak-kotak. Kalian klik yang analyze, kemudian kalian cari yang correlate dan bivariate. Nah, akan muncul kotak dialog namanya bivariate correlation. Langkah keempat yaitu kalian pada kotak dialog bivariate correlation ini kalian pindahkan PSE1 sampai total PSE dari kolom kiri ke kanan. Kemudian kalian pilih Pearson to tell serta flag significance and correlation-nya kalian checklist, kemudian oke. Nah, ini yang sebelah kiri kalian pindahkan. Pakai tanda panah ya, pindahkannya. Kemudian pastikan Pearson-nya sudah di checklist, to tell, flag, kemudian oke. Nah, akan muncul hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya akan muncul tampilan baru, namanya adalah output. Nah, output correlation seperti ini. Di PowerPoint sudah saya tampilkan juga, ini adalah bentuk dari data hasilnya. Nah, cara membacanya seperti apa? Ada penjelasan juga di PowerPoint ya, bahwa kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu membandingkan signifikansi dari Pearson correlation-nya dibandingkan nilai signifikansinya dengan alfa 0,05. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, yang dilihat dari banyaknya angka-angka di tabel ini adalah kalian hanya perlu melihat di bagian total, paling bawah atau paling kanan. Signifikan total itu berarti yang ini, lurusannya ini, signifikan total. Nah, ini berarti kalian lihat bahwa di PSE1 nilai signifikan totalnya adalah 0,00, PSE2 adalah 0,00, PSE3 adalah 0,000, PSE4 adalah 0,00, PSE5 adalah 0,00. Pada data ini dilalah. Signifikansinya sama semuanya. Karena sama semuanya, jadi kita bisa merangkumnya secara bersama-sama atau bisa juga sendiri-sendiri seperti ini. Jadi dijelaskan masing-masingnya setiap indikator. Di setiap indikator PSE 1, 2, 3, dan 4 dan 5 itu semuanya adalah kurang dari 0,05. Artinya hasilnya tersebut adalah valid.
Jadi 5 indikator yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut adalah valid. Itu untuk penjelasan uji validitas. Dan selanjutnya adalah uji reliabilitas. Kalau tadi adalah uji validitas itu untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut valid atau tidak. Kalau di reliabilitas ini adalah kita untuk mengukur suatu kuesioner merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Jadi jawabannya dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden tersebut pernyataannya adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi kalau valid itu untuk melihat apakah pertanyaannya valid. Kalau reliable ini dia melihat jawabannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi stabil atau tidak, konsisten atau tidak, seperti itu. Nah, karena pertanyaan yang dijawab oleh responden yang konsisten atau jawaban tidak boleh acak karena setiap pertanyaan akan mengukur hal yang sama. Jadi kadang ada beberapa responden yang menjawabnya asal-asalan. Nah, menjawab asal-asalan itu kan ada beberapa alasan. Bisa karena memang pertanyaannya membingungkan. Jadi nanti hubungannya dengan validitas. Kemudian atau bisa juga karena si responden tersebut tidak berkenan, misal sedang terburu-buru atau males-malesan gitu ya, tidak berkenan untuk menjawab. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, itu kenapa kita perlu melakukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk mengetahui uji reliabilitas, kita pakainya uji statistik Cronbach alpha. Kalau yang sebelumnya itu pakainya Pearson correlation, kalau yang ini pakainya Cronbach alpha. Nah, untuk mengetahui apakah reliable atau tidak, kita bisa membandingkannya dengan 0,6, bukan alpha lagi, tetapi ada ukuran yang sudah pasti menurut Cronbach alpha, yaitu 0,6. Jadi kalau hasil dari uji reliabilitasnya atau olah datanya dia lebih kecil dari 0,6, maka instrumen tersebut tidak reliable. Dan berbeda dengan validitas ya. Kalau di validitas itu nilainya masing-masing indikator. Jadi kalau indikator pertanyaannya ada 5, maka diukurnya masing-masing indikator. Jadi kalau ada 5 kemudian salah satunya tidak valid, ya kita bisa buang pertanyaan tersebut. Tapi kalau di reliabilitas tidak. Kalau di reliabilitas itu sudah secara keseluruhan pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan tersebut uji reliabilitasnya tidak lolos, kita nggak bisa buang salah satunya karena kita tidak bisa menganalisis pertanyaan mana nih, jawaban mana nih dari pertanyaan yang mana nih yang tidak reliable. Jadi karena keseluruhan tidak reliable, ya keseluruhannya yang perlu kita rubah. Biasanya kalau yang hasil uji validnya tidak lolos, uji reliabilitasnya juga tidak lolos. Itu kenapa kita perlu melakukan uji valid dulu, diselesaikan dulu sampai semuanya hasilnya valid, baru kita melakukan uji reliabilitas. Nah, ada lagi beberapa pengalaman yang saya temui. Ada kemungkinan besar uji reliabilitasnya tidak lolos karena pertanyaannya terlalu sedikit. Jadi indikator pertanyaannya terlalu sedikit, itu juga bisa mempengaruhi uji reliabilitasnya tidak lolos. Itu kenapa lebih baik pertanyaan yang kalian ajukan ketika kalian melakukan atau mengambil data menggunakan kuesioner itu sebanyak-banyaknya. Jadi karena nantinya ada resiko dia tidak valid dan dibuang. Katakanlah 5 pertanyaan tadi punyanya Mbak Alfionita. 5 tersebut 2-nya tidak valid. Berarti kan 2 itu dibuang, sisanya 3 diuji reliabilitas, ada kemungkinan besar dia tidak lolos karena pertanyaannya terlalu sedikit. Itu kenapa lebih baik kalian pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Ada kemungkinan bahkan Mbak Vio sebenarnya tidak 5 pertanyaannya. Mungkin sebelumnya dalam prosesnya Mbak Vio mungkin lebih dari 5. Tetapi ternyata setelah diuji valid, yang valid 5. Itu kenapa yang ditampilkan di hasil penelitiannya yaitu dia 5 indikator pertanyaan. Karena sudah pasti valid dan setelah diuji reliabilitas ternyata reliable juga. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan ketika perkuliahan offline ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan praktek
reliabilitas. Reliabilitas masih menggunakan data yang sama, jadi kita tinggal kembali lagi ke data view. Nah, ke sini. Kemudian langkah kedua adalah kita klik analyze scale reliability. Kalau tadi sebelumnya kita pakainya adalah correlate, kalau di sini pakainya scale. Analyze bukan correlate. Kalau correlate buat validitas ya, kita pakainya yang scale. Kita cari yang reliability analysis. Nah, sama kita pindahkan kotak PSE 1 sampai 5-nya dari kiri ke kanan. Yang berbeda adalah totalnya tidak ikut. Kalau di valid tadi totalnya ikut, kalau di reliabilitas totalnya tidak ikut. Kita tinggalkan di kotak sebelah kiri yang total. Nah, langsung oke saja. Oke, akan muncul di sini yaitu kotak reliability statistik. Ada nilai Cronbach alpha yaitu 0,7. Nah, 0,7 dia lebih besar dari 0,6. Artinya 5 indikator tersebut adalah reliable. Jadi end of item di situ 5, artinya ada 5 indikator yang diukur uji instrumennya yaitu reliabilitas. 5-5-nya secara bersama-sama diukur, hasilnya adalah reliable. Yaitu terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya nanti di kelas kalian bisa lanjutkan mencoba untuk menguji validitas dan reliabilitas untuk variabel yang pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, serta 4 ya, ada 4 ya. Jadi nanti karena ada 4 variabelnya punyanya Mbak Vio dan 1 sudah coba saya praktekkan. Nanti selanjutnya kalian praktekkan 3 ini akan kita bahas secara offline. Ya, itu terkait uji instrumen data, uji validitas, uji reliabilitas. Sampai ketemu di perkuliahan secara offline. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.